Siapa yang tidak kenal dengan ikan yang satu ini? Ikan imut berwarna cantik yang memukau mata, namun sangat galak ketika ia berada di gelanggang tarung. Ya, dia adalah ikan cupang, ikan dengan sejuta penggemar. Selamat datang di Hobiku. Ikan cupang dengan nama ilmiah Betta splendens, dijuluki sebagai ikan petarung yang cantik, adalah salah satu spesies ikan air tawar yang populer di kalangan para penggemar ikan hias. Selain terkenal dengan keindahan warna dan agresivitasnya, ikan ini juga dikenal sebagai ikan labirin. Hal ini dikarenakan kemampuan bertahan hidupnya yang mengagumkan, sehingga ikan cupang ini menjadi pilihan yang menarik bagi para penghobi ikan hias. Selanjutnya kita akan membahas berbagai macam aspek terkait ikan cupang, mulai dari sejarah asal-usul dan habitat alaminya, kemudian karakteristik, perilaku, jenis-jenis ikan cupang, manfaat dan kegunaan, cara berkembang biak, budidaya, hingga cara perawatan yang tepat untuk memelihara ikan ini dengan baik. Sejarah asal-usul dan habitat alami. Ikan cupang berasal dari wilayah Asia Tenggara seperti Thailand, Kamboja, Vietnam, Malaysia, hingga Indonesia. Spesies Betta splendens sendiri pertama kali ditemukan di rawa-rawa dan persawahan di Thailand pada abad ke-18. Saat itu, ikan ini ditangkap oleh masyarakat Thailand bukan sebagai ikan hias ataupun ikan untuk dikonsumsi, melainkan menjadi ikan aduan. Selanjutnya pada tahun 1840, seorang raja Thailand menghadiahkan ikan cupang kepada seorang zoologis bernama Theodore Cantor dan menyebut ikan itu dengan nama Macropodus pugnax. Lalu pada tahun 1909, seorang ahli perikanan bernama Tate Regan mengubah namanya menjadi Betta splendens. Ia terinspirasi dari kata betah, yakni suku pejuang yang diyakini berasal dari Asia, dan splendens yang berarti megah atau cantik. Selain rawa-rawa dan persawahan, di alam liar ikan cupang juga senang hidup di perairan yang tenang seperti sungai kecil yang mengalir dengan arus lambat. Hal ini dikarenakan ikan cupang secara fisik memiliki sirip dan ekor lembut yang panjang sehingga tidak cukup kuat jika harus melawan arus yang deras. Di habitatnya, mereka mampu bertahan hidup dalam lingkungan bahkan dengan kadar oksigen yang rendah, dengan suhu air berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius. Di negara Thailand sendiri, ikan cupang lebih dikenal dengan istilah plakat, yang berarti ikan petarung. Ikan ini kemudian dibudidayakan dan dikembangkan menjadi varietas-varietas dengan warna dan bentuk yang beragam. Sejak itu, ikan cupang telah menjelma sebagai salah satu ikan hias yang paling populer di dunia. Karakteristik fisik ikan cupang. Ikan cupang memiliki tubuh yang kecil dan ramping, dengan sirip dorsal yang panjang dan indah, dengan ukuran tubuh yang bervariasi berkisar 6-8 cm, namun ada juga yang bisa tumbuh hingga 12 cm. Bagian teristimewa dari ikan cupang adalah sirip ekornya yang panjang dan berwarna-warni. Varian-varian ikan cupang juga memiliki perbedaan dalam warna, mulai dari merah, biru, ungu, bahkan hingga hitam. Selain itu, ikan cupang jantan seringkali memiliki tubuh yang lebih besar dan sirip yang lebih panjang dari betina. Secara umum, ikan jantan terlihat lebih cantik bahkan dengan warna yang lebih menarik, cerah, dan gerakan yang lebih lincah daripada ikan betina. Perilaku ikan cupang. Perilaku bertarung antar ikan penjantan sangat sering jumpai di alam. Hal ini dikarenakan ikan cupang juga termasuk ke dalam golongan hewan teritorial, di mana ia akan mempertahankan wilayah yang dikuasainya. Oleh karenanya, dua ikan pejantan dewasa tidak bisa digabung dalam satu akuarium yang sama. Jika ditempatkan dalam satu akuarium, ikan cupang jantan seringkali akan saling menyerang untuk menunjukkan dominasi. Namun, perilaku ini dapat dikurangi dengan cara memberikan ruang dan perlindungan yang cukup di dalam akuarium. Di sisi lain, ikan cupang betina dikenal sebagai ikan yang lebih tenang dan cenderung berenang sendiri di antara tanaman air. Selain memperebutkan wilayah, ikan cupang jantan ternyata juga menjadi lebih agresif, terutama saat memperebutkan ikan betina. Jenis-jenis ikan cupang. Jika kita bicara spesies, maka akan terdapat sangat banyak sekali spesies dari ikan cupang ini yang tersebar di seluruh dunia. Namun yang umum kita kenal, ikan cupang hias ini dikelompokkan menjadi 8 jenis, yaitu yang pertama half moon atau bulan setengah. Cupang jenis ini memiliki sirip dan ekor yang lebar dan simetris menyerupai bentuk setengah bulan. Jenis cupang ini pertama kali dibudidayakan di Amerika Serikat pada tahun 1982 oleh Peter Gutner. Yang kedua, crown tail atau ekor mahkota atau disebut juga serit. Berikutnya yang ketiga, double tail, yaitu ikan cupang dengan ekor ganda. Kemudian ada plakat half moon. Kemudian yang kelima ada giant atau ikan cupang raksasa. Jenis ini merupakan hasil perkelahian silang antara cupang biasa dengan cupang alam. Ukurannya bisa mencapai hingga 12 cm. Yang keenam, jenis koi galaksi. Cupang jenis ini berwarna seperti ikan koi, dengan warna dasar putih, sedikit merah muda, dengan tutul-tutul berwarna hitam, merah, dan biru. Kemudian yang ketujuh ada blue rim. Cupang jenis ini punya warna dominan putih dan pada ujung ekor dan sirip berwarna biru.
Kemudian yang terakhir yang kedelapan ada Hellboy, di mana seluruh tubuhnya berwarna merah tua. Manfaat dan kegunaan. Selain sebagai ikan hias, ikan cupang juga memiliki manfaat lain dalam dunia medis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa yang terdapat di dalam lendir ikan cupang memiliki potensi dalam pengembangan obat antibiotik dan antiinflamasi. Selain itu, keindahan ikan cupang juga sering dimanfaatkan dalam seni dan kriya sebagai objek dekoratif. Cara berkembang biak ikan cupang. Ketika seekor ikan pejantan mulai meniupkan gelembung-gelembung udara kecil berlapis lendir yang terlihat seperti buih pada permukaan air, disitulah proses reproduksi dimulai. Ikan pejantan akan melakukan hal ini hingga berjam-jam sampai terbentuknya sarang gelembung yang tebal. Ketika sarang ini sudah terbentuk, ikan pejantan akan mencoba menarik perhatian ikan betina untuk mendekat ke bawah sarang dengan cara menunjukkan sirip dan membuka penutup insangnya. Terkadang, ikan betina tidak selalu tertarik dengan godaan pejantan ini, dan ikan pejantan bisa saja berubah perilaku menjadi kasar dengan menggigit ekor dan sirip ikan betina. Namun sebaliknya, jika ikan betina terpesona dengan perilaku sang pejantan ini, maka ia akan segera mendekat ke bawah sarang untuk melakukan perkawinan dengan pejantan. Kemudian sang pejantan mulai memeluk dengan mesra ikan betina ini dengan satu siripnya, membalik-balik tubuhnya hingga berhasil membuahi ikan betina ini. Proses ini selesai ditandai dengan ikan pejantan mulai menjauhi ikan betina. Selanjutnya ikan betina mulai melepaskan telur-telur yang sudah dibuahi tadi. Telur-telur ini kemudian ditangkap oleh ikan pejantan, dimasukkan ke dalam mulutnya untuk diberi lapisan lendir. Setelah itu ikan pejantan akan menempelkan telur-telur ini pada sarang-sarang buih tadi. Selama proses penetasan telur, sang pejantan akan menjaga sarangnya dengan sangat agresif. Bahkan sang betina pun akan didorongnya dan dipaksa untuk menjauh dari sarangnya. Proses penetasan telur-telur ini bisa berlangsung 1-2 hari. Budidaya ikan cupang. Seiring dengan semakin banyaknya penghobi ikan cupang di berbagai negara di dunia, bahkan ikan cupang saat ini tidak lagi dikenal sebagai ikan aduan, melainkan mulai dikenal sebagai ikan kontes kecantikan yang bernilai tinggi. Kontes kecantikan ikan cupang sudah bertaraf internasional dan sudah beberapa kali diselenggarakan tidak hanya di Asia, namun juga di Eropa seperti Austria, Belanda, hingga negara-negara di Amerika. Hal ini menyebabkan nilai ekonomis ikan cupang semakin menanjak. Bahkan ada yang dihargai hingga puluhan juta rupiah per ekornya. Melihat nilai ekonomis ini tentunya menimbulkan minat dari para peternak ikan untuk membudidayakannya. Jika kita ingin membudidayakan ikan cupang ini, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan indukan. Pilihlah indukan yang sehat ditandai dengan gerakan yang gesit, dengan tubuh yang sempurna tidak ada cacat, bersih tidak terdapat jamur atau penyakit lainnya, serta indukan harus berusia matang, yaitu minimal berusia 4 bulan. Yang kedua, siapkan wadah pemijahan, minimal berukuran 10 liter, dengan diisi air bersih yang sebelumnya sudah diendapkan 1 kali 24 jam. Yang ketiga, masukkan daun ketapang dan potongan plastik kecil berukuran 5 x 5 cm ke dalam wadah pemijahan. Plastik ini nantinya akan berfungsi sebagai media gelembung. Yang keempat, masukkan ikan pejantan ke dalam wadah pemijahan, biarkan ia beradaptasi selama 15 menit. Kemudian yang kelima, secara terpisah siapkan ikan betina dalam wadah yang lain yang berwarna transparan, berisi air, atau bisa juga menggunakan botol aqua bekas yang sudah dipotong bagian atasnya. Yang keenam, tempatkan botol plastik yang sudah berisi ikan betina ini ke dalam wadah pemijahan yang berisi pejantan tadi. Hal ini bertujuan agar ikan betina aman dari serang pejantan selama masa perkenalan. Kemudian yang ketujuh, masa perkenalan bisa berlangsung 1-3 hari atau hingga terlihat ikan pejantan mulai membuat sarang buih. Kemudian yang kedelapan, ketika sarang buih sudah terbentuk, selanjutnya campurkan ikan betina secara perlahan-lahan ke dalam wadah pemijahan tempat pejantan berada. Kemudian yang kesembilan, biarkan mereka kawin hingga betinanya bertelur. 10. Ketika telur sudah terlihat menempel pada sarang buih, pisahkan ikan betina dari wadah pemijahan. Biarkan pejantan menjaga telur-telurnya hingga menetas. Yang ke-11, proses penetasan telur hingga menjadi larva bisa memakan waktu 1-2 hari. Yang ke-12, larva yang sudah menetas tidak perlu diberi makan hingga umur 3 hari. Hal ini dikarenakan larva masih memiliki kantung telur sebagai cadangan makanannya. Kemudian di hari keempat, larva ini sudah dapat diberikan pakan Artemia, Infusoria, atau kutu air saring hingga usia 14 hari. Selanjutnya di usia 14 hari, larva sudah dapat diberi pakan berupa cacing sutra hingga usia 1,5 bulan. Di umur 1,5 bulan hingga 3 bulan, sudah dapat diberi pakan jentik nyamuk dan kutu air. Selanjutnya, pemanenan dapat dilakukan pada usia 3 bulan. Sebagai catatan tambahan, untuk memaksimalkan pertumbuhan anak ikan, maka kita perlu melakukan sortir berdasarkan ukuran. Biasanya sortir dilakukan pada rentang usia 1 hingga 2 bulan. Perawatan dan pemeliharaan ikan cupang di akuarium. Untuk memelihara ikan cupang dengan baik, diperlukan perhatian khusus terhadap kondisi akuarium dan kesehatan ikan. Berikut adalah tips perawatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ukuran akuarium. Akuarium yang ideal untuk ikan cupang adalah minimal 10-20 liter untuk per 1 ekor ikan. Pastikan akuarium dilengkapi dengan filter air sehingga air tetap bersih.
namun tetap dijaga dengan aliran air yang lemah agar ikan tidak menjadi stres. Yang kedua, suhu air. Suhu air agar dijaga di antara 24 hingga 28 derajat Celcius. Jika suhu lingkungan di bawah ini, maka diperlukan alat penghangat air. Yang ketiga, makanan. Berikan makanan ikan cupang dengan pakan berbasis serangga, cacing, larva nyamuk, atau pakan pelet ikan hias. Namun, jangan pernah memberikan pakan yang berlebihan, karena sisa pakan yang tidak dimakan oleh ikan akan dapat membusuk di dalam air, sehingga air terkontaminasi dan ikan bisa sakit. Yang keempat, lakukan pergantian air secara rutin dan bersihkan akuarium dari kotoran atau sisa makanan yang tidak dimakan oleh ikan. Akhir kata, dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa dengan keindahan warna dan karakteristik yang unik, ikan cupang sangat layak diberi nilai tinggi, menjadi salah satu ikan hias favorit bagi para penggemar akuarium di seluruh dunia. Dalam pemeliharaannya, kebutuhan perawatan khusus tetap diperlukan agar ikan cupang ini dapat hidup dengan sehat dan bahagia. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang ikan cupang, diharapkan kita dapat lebih menghargai keberagaman hayati yang ada di alam. Sekian pembahasan kali ini. Salam satu hobi, salam lestari.